warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin wa ma alaina illal balaghul mubin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, pecinta kuliah asar yang kami hormati dan kami cintai, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah di sore ini kita bisa bertemu lagi lewat acara kuliah asar. Beberapa hari kita kosong karena saya sendiri ada kegiatan yang sangat penting. Moga pada sore hari ini kita masuk pada faslun fil haya'i. Faslun mutawi ki pasal fil haya'i narangaken bab isin. Isin ya, bahasa Indonesianya apa isin? Malu. Angger sing isin kucing anane malu-malu kucing. Nah, bab ini menjelaskan tentang malu.
Qala alaihi salatu wassalam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, he Ali, ad-dinu utawi agama, kulluhu ya sekabehane agama, kulluhu ya sekabehane agama, fil hayai iku tetap ing dalem isinan, fil hayai iku tetap ing dalem isinan. Wahwalan utawi isinan, wahwalan utawi isinan, antah fado ing yen tah jaga sira, aroksa ing sirae, wamalan barang hawa kang ngandung apa ma wal batna lan weteng, wamalan barang wa'a kang sekitare weteng, jadi pesene Kanjeng Nabi maring sahabat Ali, agama kowe kabeh manggon ana ing isinan, ya. Artinya orang beragama itu harus punya rasa malu. Jadi yang karena wong orang hidup isin, orang tahu isin itu termasuk orang yang agamanya kurang. Perlu saya sampaikan, isin itu macam-macam. Di sini wahwa antafadar roksa, isinan ke termasuk jaga maring sirah, lansa isine ana ing sirah kaya to mripat, kuping, irung, cangkem, niku kan termasuk ke wa mahawa, ya. Wal batna lan weteng, wa mawa'a lan apa sekitare weteng, ya. Jadi kalau kita ini memang benar-benar jadi orang beriman, itu harus bisa menjaga kepala, ya, kepalanya dijaga, ditutupi, ya. Ini bukan hanya perempuan saja, termasuk laki-laki. Makanya budaya santri itu kan rata-rata santri menggunakan peci, ya. Karena dalam rangka menjaga kepala dan dalam rangka kita menerapkan rasa isin. Ya, meskipun ada pesantren yang santrinya
tidak menggunakan peci, ya itu sih nggak apa-apa, ya tidak dosa. Cuma termasuknya kita ini kurang isinan. Kalau kurang isinan berarti ya kurang Islamnya kurang. Nah ini kalau melihat hadis ini itu seperti itu. Bukan hanya kepalanya saja, ya. Memang manfaat kepala ditutup itu banyak sekali, ya. Karena di atas kepala itu kan di dalamnya itu ada yang namanya otak. Otak itu kan perannya penting sekali, ya. Ketika otaknya itu tidak terjaga, sewaktu-waktu otak mengalami cedera, itu akan mempengaruhi secara keseluruhan, ya. Makanya kan ada orang yang otaknya miring, ya, gawe miring bae wis ora regane, ya. Termasuk otaknya orang-orang yang kena penyakit stroke, ya, seperti Abah ini kan gangguan otak, ya, karena darah tinggi kemudian nyerang ke otak. Dan ini kuwi suwe nemen, ya. Dan ini suwe nemen. Kalau dokter mengatakan nanti bisa ada perkembangan itu baru 6 bulan. Jadi dandani otak padahal mengalami cedera sedikit saja, dandaninya itu lama sekali. Bukan hanya lama tapi butuh ketekunan, butuh keprihatinan, dan butuh doa. Nah, ini baru otak terganggu sedikit, ya. Loh, kalau yang sudah miring, ya miring itu kan berarti berat, ya. Jadi ini otak, makanya otak perlu ditutupi, ya. Ditutupi ini, ya, ini perlu. Dan kita ketahui dulu, zaman dulu itu orang naik sepeda motor itu tidak menggunakan helm. Tapi karena banyak sekali kecelakaan yang diakibatkan kepalanya jatuh, ya, kepalanya dibenturkan ke jalan atau ke tembok, itu fatal, mati. Akhirnya kan tahun berapa itu ada keputusan orang naik sepeda motor itu harus menggunakan helm. Dulu tidak, dulu, ya, zaman saya ini kan dulu MTS kelas 1 saja saya sudah menggunakan motor, ya. Karena waktu itu belum ada orang punya motor, ya. Guru saja waktu itu hanya satu yang pakai motor. Saya sudah pakai motor waktu itu. Waktu itu belum ada helm, pakainya ya caping biasa, ya, pakai, terkadang ya pakai peci yang hitam, terkadang pakai caping aja, ya. Baru tahun berapa saya nggak ingat itu dimulai ada keputusan pengendara sepeda motor itu harus menggunakan helm untuk mengurangi bahaya kematian bagi orang-orang yang naik sepeda motor. Jadi baru ya mungkin kalau saya ingat-ingat ya ingat tahun berapa, ya. Kalau kamu sekalian kan tahunnya begitu lahir orang naik sepeda motor sudah pakai helm, betul ya? Iya. Ini memang dalam rangka mengurangi kecelakaan yang fatal. Dan di sini betul kalau kita ini jadi orang yang beriman, jadi orang yang Islamnya kuat, itu disuruh jadi orang yang pemalu, dan salah satunya adalah mau menjaga kepalanya. Makanya di pesantren-pesantren rata-rata yang namanya santri itu menggunakan peci, ya, menutupi wadone, nganggone mukena atau kerudung, ya. Ini memang dalam rangka menjaga itu. Wa mahawa dan sekitare, ya, meripat ya perlu dijaga, ya, dijaga biar jangan kelilipan, ya, yang namanya orang
orang kelilipan itu meskipun yang masuk di mripat itu kecil, tapi kalau sudah masuk di mripat rasanya besar, sakit ya. Coba kamu matanya kelebon abu sajawu ya, kuwi rasanya kayak yang sajenggol gede nemen ya, makanya perlu dijaga ya. Terus bagi orang yang lara mata juga perlu dijaga ya matanya ya. Kuping juga sama. Kuping itu ternyata juga peranannya sangat penting ya. Di sini kuping ini ya, ini peredaran darah juga terkadang kelancarannya itu karena kuping ya. Makanya orang wudhu itu kan diotak-otak kayak gini. Ini dalam rangka melancarkan peredaran darah. Ini kuping ya. Orang kan terkadang nggak tahu rahasianya kenapa orang wudhu kan kudu dingonong ya, diudak-udak ya. Ini ternyata ada manfaatnya. Kalau orang yang nggak tahu hari wudhu ngonong-ngonong tok ya, ngonong-ngonong toknya orang kanggo ya. Ngonong siapa? Malah terkadang orang wudhu ini tok ngonong, itu salah. Jadi yang namanya wudhu itu harus ditekan ya. Terus ini jendiknya tengah dimasukkan, itu namanya orang wudhu itu seperti itu kuping ya. Belum lagi irung ya, irung itu harus dijaga ya. Makanya setiap kita wudhu itu kita disunahkan ngisep banyu irung, nyedot kayak gue ya. Meskipun kalau nggak biasa rasanya apa? Perih ya. Tapi kalau udah biasa, bahwa itu manfaatnya kaitannya dengan otak itu ya. Jadi itulah ajaran Islam luar biasa ya. Jadi kuping, hidung, cangkem, takaruan, kumur ya. Barangkali cangkem itu habis makan makanan yang nggak enak, dengan kumur itu kan hilang, kemudian nanti sholatnya kita tenang. Dan ketika jejeran dengan temannya, begitu assalamualaikum orang mampu breng ya, kan terkadang ada ya, mungkin kamu juga ada temannya yang assalamualaikum breng mambune jengkol, assalamualaikum breng mambune pete ya. Itu kan sering terjadi, angger jengkol pete, angger sing seneng malah seneng, terkadang mambune baleng ya. Betul ini, makanya kita kalau sholat itu kan suruh siwakan, suruh gosok gigi, ben aja mengganggu lingkungan, melas lingkungannya ya. Lingkungannya pamane tanggane assalamualaikum mambune breng pan ngono ya ora enak kok ya, nyinggung ya. Jadi makanya kamu biar tidak tersinggung dijaga mulutnya ya, dengan menggunakan siwak atau dengan menggosok gigi pakai odol ya. Luli jawadon ya, jawadonnya kudu jaga maring barang-barang mampu kayak gue ya, kelek ya aja posisi mampu ya, terus cangkem aja posisi mampu ya. Ini cangkem itu termasuk lingkungan ya, lingkungan kepala kita harus dijaga. Bukan hanya itu saja pengertian menjaga sirah dan lingkungannya itu, biar sirah dan lingkungannya itu tidak untuk bermaksiat ya. Dua mata ya, aja ndeleng gambar-gambar porno, aja ndeleng sing ora apik, aja nggo plerak-plerak ya, itu mata. Punya hidung ya, hidungnya jangan untuk menciumi terasi tok ya, tapi mencium bau-bau yang harum gitu ya. Terus punya kuping juga untuk mendengarkan yang baik-baik, jangan kuping untuk mendengarkan bahasa-bahasa maksiat, lagu-lagu maksiat, itu jangan sampai terjadi. Mulut juga seperti itu, dijaga. Ngomong saperlune yang ora perlu ya suka menang, untuk membaca kalimat Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk ngomong yang baik-baik. Itu pengertian menjaga sirah dan lingkungannya.
Termasuk menjaga perut, biar perut kita itu jangan diisi dengan barang-barang haram, dengan minuman-minuman haram, dengan makanan-makanan yang haram. Begitu juga isi dari perut dan lingkungan perut, ya, itu harus dijaga, ya. Lingkungan perut, bolongan yang ada di depan, bolongan yang ada di belakang itu dijaga biar jangan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah tentang wasiat Rasulullah kepada sahabat Ali, agar kita ini benar-benar agamanya kuat. Mari kita jadi orang yang isinan. Berbicara isinan, ya, jangan diterapkan isinan ketika kita mau maju dalam pendidikan, dalam keilmuan, ya. Padahal pintar maca Quran, gun maca Quran, molah isin, nah itu bukan itu. Padahal pintar pidato, suruh pidato nyambut molah isin, nah. Padahal pintar jadi ketua panitia, disuruh nyambut sebagai ketua panitia, molah isin. Isin yang seperti itu isin yang sudah dipengaruhi oleh setan, ya. Suruh sodakoh besar nggak mau, sodakoh kecil molah isin. Ya berat ini kalau isinan yang seperti itu, isinan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini kalau di bidang keilmuan itu kita harus tampil tidak punya izin, ya. Tapi kalau bidang-bidang kemaksiatan kita harus izin. Saya malu kalau saya kelihatan orang, ataupun tidak kelihatan orang pun saya juga malu. Karena di depan kita ada Allah, di belakang kita juga Allah tahu, di samping kita Allah tahu, sebelah kanan, sebelah kiri kita, di atas kita Allah tahu, kita izin atau malu. Nah inilah tentang wasiat ini, monggo bapak-bapak, ibu-ibu bareng-bareng dijaga, karena kita niki kan dine anggota badan pirang-pirang, besok niku pada ngomong. Nah, pada ngomong ketika anggota badan kita ini pernah berbuat ini, ngomong. Apa kaki berbuat ini, ngomong. Kuping berbuat ini, ngomong. Yang tidak ngomong dikunci adalah mulutnya. Jadi mulut itu nggak bisa ngomong. Diterangkan dalam surat Yasin, al-yauma ala abwalihim aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi besok nalikane dihadapkan dengan Allah itu semuanya bisa ngomong, terutama kaki itu ngomong, menyaksikan bahwa saya memang waktu itu menyaksikan si ini berbuat ini, si itu berbuat itu. Tapi tangan juga ngomong, yang dikunci rapet cuma mulut, ya. Sing biasane mukir, sing biasane tidak mengaku, ya, kalau di dunia, tapi kalau di sana itu dikunci rapet oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa berkutik apa-apa. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, ya, agar kita kelak dihadapkan di yaumul hisab, ya. Mulut kita itu dikunci, ya, tangan kita ngomongnya baik, kaki kita ngomongnya baik, kuping kita ngomongnya baik,
apa yang namanya hidung kita ngomongnya baik, mripat kita ngomongnya baik. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa seperti itu meskipun mulut dikunci rapat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja ya, satu saja wasiat ini biar dihayati betul ya. Dan pada kaum muslimin monggo bareng-bareng menjaga. Kita tutup dengan bareng-bareng membaca sholawat ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bareng salatullah Rasulillah. Ala yasin habibillah ala yasin tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bihalil badri ya Allah bihalil badri ya Allah. Salam Habibillah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sallim wa ta'ala kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada beberapa pengumuman yang pada para pendengar nyuwun sewu, kita badhe membiasakan setiap masuk waktu sholat Radio Darussalam niku adzan nggih. Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu sing lagi asik kirim-kirim lagu nek mlebu waktu salat niku ana adzan sampun jengkel. Karena kita radio wonten pesantren, jadi kita mengikuti kebiasaan pesantren nggih. Jadi tolong niki para pendengar, terus para penyiar niki wonten para penyiar mriki wonten para penyiar Indah ana ora Eliza ya. Pokoknya ngeradan masjid adan langsung disetel adan nggih radione. Bab kudu dibeda menar radio Darussalam niku radio pesantren, tapi meskipun pesantren tetap menghibur masyarakat sing gelem dihibur, sing ora gelem ya ora apa-apa. Bab upamane pesantren ngene ana adan, ngene malah dangdutan apa gambusan kan kayone wagu jigu anu dike guyu malaikat ya, malaikat lho pesantren kayak gue gitu loh. Makanya Eliza yang ada cuma Eliza, teman-temannya dibilang ya pokoknya ngeradan pamane siaran duhur anak adan disetel ya, meskipun kaset asar disetel ya. Kalau maghrib memang gak ada yang siaran ya digelontorna biasa ya, biasanya dibikin otomatis ya, otomatis anggar waktu maghrib terus mau niadan ya. Nyuwun sewu pindah malih datang para pendengar yang ganggu nih, tapi demi kita ingat kepada Allah ben aja seneng-seneng tok ngaten nggih, dadi ben eling maring Gusti Allah. Nikilah Radio Darussalam, dan ini adalah keputusan saya sebagai ya diarani sing duwe ya sing duwe wong sing ngurusi ya. Angger direktur tak kaya keduhuran ya. Direktur kan lah bayarane ya. Sing bayar direksinya. Ya pokok sing duwe adan di niku Radio Darussalam niku dekene Darussalam ya. Di mulane keputusan-keputusan iki sing mutusaken kula. Ngaten matur nuwun. Lan menawi dinten Selasa niku pancen wonten kegiatan pengajian pada duhur nggih menika tafsir Al-Ibris. Mung gandeng dinten niki wau jawah, dadi temriki niku angger pengaji angger wis jawah sadurunge jam 2 ya mesti kula mesti lah kawong teka. Akhire kula tiadakan terus niki diganti bar asar. Dene mangke Selasa sing teka menawi sampun wonten badhe dhuwur bar asare boten nonton. Soalnya kok apa yang kesel nih, kecuali kok wis sehat nemen saya bar dhuwur ngisi bar asar ngisi. Dan tadi iki termasuk bonus dinas
Selasa untuk para santri yen wis ngisi ning kana apa ya ora ngisi ning kene. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.